Rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Hikbatun Minat Tarikh. Dan kita pada kesempatan ini akan belajar bersama tentang tragedi berdarah, yaitu Ma'rakatu Siffin, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita ceritakan bagaimana terjadinya perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perang yang tidak diinginkan oleh para sahabat. Dan dalam perang Jamal ini para sahabat banyak yang terbunuh. Di antaranya adalah Az-Zubair bin Awam, Khawariyur Rasul. Beliau sepupunya Rasulullah, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terbunuh juga adalah Thalha bin Ubaidillah. Termasuk yang terbunuh juga adalah As-Sajjad, putra dari Thalha bin Ubaidillah. Dan banyak yang gugur. Dan Ali bin Abi Thalib meskipun menang, tetapi beliau sedih dengan peperangan itu, dan beliau tidak bahagia. Dan beliau pun tidak dipuji karena kemenangan itu. Di zamannya Ali bin Abi Thalib terjadi 3 perang besar. Tidak ada yang melawan orang kafir. Tiga-tiganya ini sesama muslim. Pertama, perang Al-Jamal. Kedua, perang As-Siffin. Ketiga, perang An-Nahrawan. Ketiga-tiganya ini peperangan sesama muslim. Ali bin Abi Thalib memenangkan ketiga-tiga peperangan ini. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak bahagia dan tidak dipuji karena kemenangan itu, kecuali karena kemenangan yang terakhir, yaitu perang Nahrawan. Ali bin Abi Thalib bahagia dan Ali bin Abi Thalib dipuji karena kemenangan itu. Adapun perang Al-Jamal, yang ada di hadapan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang dijamin masuk surga, yang dulu berjuang bersama Ali bin Abi Thalib. Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, kemudian Thalha bin Ubaidillah, kemudian Sajjad, Muhammad bin Thalha bin Ubaidillah, Aisyah. Banyak pendekar-pendekar sahabat yang waktu itu menjadi korban. Dan Ali bin Abi Thalib ketika melihat jasadnya Thalha, Ali sedih dan Ali menangis. Alangkah pedihnya hatiku wahai Aba Muhammad. Aku jumpai jasadmu ada di bawah bintang-bintang malam. Seandainya saja aku mati sebelum 20 tahun yang lalu, niscaya aku tidak melihat kejadian ini. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib melihat jasadnya putra Thalha bin Ubaidillah, yaitu As-Sajjad Muhammad bin Thalha bin Ubaidillah. Maka Ali sedih, Ali menangis. Karena apa? Karena putranya Thalha ini yang bernama Muhammad bin Thalha bin Ubaidillah ini orang yang selalu sujud, ruku, berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah datang seorang kepada Ali bin Abi Thalib membawa pedangnya Az-Zubair bin Awam dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku berhasil membunuh musuhmu Az-Zubair bin Awam, dan ini adalah pedangnya. Maka pedang itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya pedang ini telah lama menghilangkan kedukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada pembunuh Zubair bahwa dia penghuni neraka, dan kabarkan kepadanya bahwa dia telah membunuh penghuni surga. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya terangkan, Thalha tidak ingin perang, Az-Zubair tidak ingin perang, bahkan kedua orang ini mencegah terjadinya perang. Akan tetapi pasukan pengikut loyalis Abdullah bin Sabah, mereka menyamar sebagai pasukannya Ali, menyerbu pasukannya Thalha, sehingga pasukannya Thalha mengira bahwa Ali berkhianat. Kemudian pagi hari pasukannya Ali diserang oleh pasukannya Thalha, dan pasukannya Ali mengira bahwa pasukannya Thalha
berkhianat. Terjadilah apa yang diinginkan oleh tentara-tentara pengikutnya Abdullah bin Sabah, sehingga terjadi kekacauan itu dan akhirnya banyak sahabat yang gugur dalam perang itu. Makanya Ali sedih. Perang telah usai, Ali telah memenangkan peperangan, tetapi Ali bersedih dan mengatakan, seandainya saja aku mati 20 tahun yang lalu, aku tidak perlu melihat kejadian ini. Setelah itu yang lebih menyedihkan lagi, muncul tragedi yang kedua. Tidak cukup sampai di situ, yaitu Ma'rakatu Siffin, perang Siffin. Terjadi pada tahun 37 Hijriah. Kana Muawiyatu qad imtana'a 'anil mubaya'a li aliyin hatta yatimmal qisasu li Utsmana. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma tidak mau membaiat Ali. Karena apa? Karena Ali tidak segera mengkisos pembunuh Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman bin Affan adalah anak pamannya Muawiyah. Utsman bin Affan adalah sepupunya Muawiyah, dan Muawiyah berhak untuk menuntut kisos. Sedangkan Ali belum melaksanakan pengkisosan pembunuh Utsman bin Affan. Dan masih ingat pada pertemuan yang lalu, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Naila Al-Farafisah, masih ingat? Ketika dia sendirian membela Utsman bin Affan, jari jemarinya terputus. Kemudian untuk mengkuburkan jenazahnya Utsman saja sangat sulit. Setelah jenazah Utsman dikubur, maka Naila ingin memperjuangkan hak kisosnya. Dia mendatangi sahabat di Madinah, tidak ada satupun yang menyambut, karena belum memungkinkan. Keadaannya sangat genting pada waktu itu. Ya, seandainya aman, negara aman, orang yang membunuh langsung dibunuh. Kalau ada tuntutan dari keluarganya dan diserahkan ke waliul amri, pasti dibunuh. Tapi pada waktu itu terjadi kekacauan dan Madinah dikepung oleh lautan musuh. Pada waktu itu kan musim apa? Haji. Para sahabat senior melaksanakan haji, dan sebagian sahabat senior pergi ke pelosok-pelosok negeri untuk apa? Berjihad. Lah orang-orang Khawarij, pengikutnya Abdullah bin Sabah, cikal bakalnya Syiah, melihat fenomena itu, melihat kekosongan kota Madinah, mereka menyerang kota Madinah. Sehingga pada waktu itu Naila datang ke sana, datang ke sini, minta agar pembunuh Ali ini dikisos. Tidak memungkinkan. Jangankan membunuh para pembunuh Utsman, untuk memakamkan Utsman bin Affan saja sangat apa? Kesulitan. Maka akhirnya karena putus asa, Naila kirim surat. Kirim surat kemana? Ke saudaranya Utsman. Siapa saudaranya Utsman? Muawiyah. Ada di mana? Ada di Syam. Dan kita tahu penduduk Syam itu taat kepada siapa? Muawiyah. Sami'na wa ata'na. Berbeda dengan Kufah, Basra. Mereka ahlul khadir wal makr, ahli khianat, ahli kecurangan. Tapi kalau orang Syam tidak. Perang Siffin sebagai buktinya, nanti kita terangkan. Ya, maka Muawiyah ini merasa, aku punya pasukan, aku punya pengikut. Seandainya Ali membiarkan aku membasmi para pembunuh Utsman, aku bisa. Tapi kenapa Ali kok nggak mau melakukan itu? Akhirnya nggak mau baiat Muawiyah. Ya, nggak mau baiat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, la budda an yubayyi Muawiyatul an. Kata Ali, Muawiyah wajib berbaiat kepadaku sekarang juga. Wajah hasil jaisa li muqatalati Muawiyah au yubayyi. Maka Ali menyiapkan pasukan besar, ya, untuk menyerang Muawiyah. Fa kharaja Ali bi jaishin qiwamuhu 100,000 ila Siffin bisyam. Maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkan pasukan perang prajurit sebanyak 100.000 pasukan untuk berangkat ke Siffin. Siffin ini ada di Syam. Falamma sami'a Muawiyah bi khuruji Aliyin, ketika Muawiyah mendengar bahwa Ali menyiapkan 100.000 pasukan menyerang dirinya, Sa'idal minbar, maka Muawiyah naik mimbar di negeri Syam, di Damaskus. Maka beliau berkata,
Inna aliyan nahada ilaikum fi ahli al-Iraq famar ra'yu. Sesungguhnya Ali membawa pasukan dari penduduk Irak ingin menyerang kalian. Bagaimana pendapat kalian? Maka orang-orang itu menundukkan kepalanya, tidak ada yang ngomong sama sekali. Faqama Dzulkala'il Himyari, ada salah satu orang di antara orang-orang yang ada di tempat itu berkata, alaikar ra'yu wa alainal fi'al. Wahai Amir, bagimu keputusan, bagi kami menjalankan keputusan. Tidak ada satupun manusia yang akan menyelisih pendapatmu. Wan nasu sukut, dan semua manusia diam setuju. Tidak ada yang berontak, tidak ada yang menyela, tidak ada yang menyampaikan saya nggak bisa. Semua sepakat. Sami'na wa ata'na. Itu negeri Syam. Wah, Muawiyah yang dicintai penduduk Syam. Loyalisnya sangat loyal orang-orang Syam kepada Muawiyah. Ya. Wa amma Aliun qasada sa'idal minbar fil Kufah. Sebaliknya Ali bin Abi Thalib juga naik mimbar. Faqala ba'dan hamidallahu wa athna alaihi, setelah memuji Allah Ali berkata, inna Muawiyah qad nahada ilaikum fi ahli Syam famar ra'yu. Sesungguhnya Muawiyah akan menyerang kalian dengan membawa pasukan negeri Syam. Ali membawa penduduk Irak, sedangkan Muawiyah membawa penduduk Syam. Sesungguhnya Muawiyah menyiapkan pasukan dari negeri Syam untuk menghantam kalian. Bagaimana pendapat kalian? Fa'adhabba ahlul masjid yaquluna ya amirul mu'minin ar-ra'yu kadza ar-ra'yu kadza. Gaduh. Begini saja Amirul Mukminin. Oh enggak, jangan seperti ini aja, seperti ini aja. Akhirnya kebanyakan tuntutan, kebanyakan usul. Ya. Berbeda dengan ahli Syam. Ketika Ali Muawiyah ngomong seperti itu, mereka mengatakan apa? Keputusan ada di tangan Anda, dan bagi kami adalah apa? Menjalankan perintah. Beda dengan ahli Kufah. Dan nanti yang membunuh Ali adalah orang-orang Kufah. Dan nanti yang membunuh Husain orang-orang Kufah. Orang Syam tidak ada tangannya yang berlumuran darahnya Ali sama sekali. Sebentar lagi akan kita jelaskan terbunuhnya Husain. Tidak ada satupun orang Syam yang darahnya Husain ada di tangannya mereka. Semua itu ada di tangan-tangan orang Kufah, yang mereka dahulu mengaku mencintai Ahli Bait. Mereka lah justru yang mengkhianati Ahli Bait. Kemudian jadi gaduh. Falam yafham Aliun kalamahum min kasroti man takallama. Ali tidak paham yang diomongkan orang ini. Saling menguatkan pendapatnya, saling membantah. Ali tidak paham omongannya orang-orang ini. Akhirnya Ali turun dari mimbar dan Ali mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali kecewa apa enggak? Kecewa sama penduduk Kufah. Bahkan nanti ketika perang nih, ketika peperangan ini, Ali sedih. Mengapa? Karena melihat pasukannya musuh di sana, ada Tolha, ada Zubair, ada Aisyah, ada Tua bin Zubair, ada As-Sajjad, Muhammad bin Abdul. Kemudian lihat pasukannya, tidak ada orang-orang yang dulu dia bersama dengan Rasulullah SAW, kecuali beberapa orang, diantaranya Ammar bin Yasir dan seterusnya. Makanya Ali di akhir-akhirnya kan sedih. Saya menjumpai di antara pasukanku ini tidak seperti kawan-kawanku dulu yang aku temui bersama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib di antara akhir-akhir hayatnya melihat pasukannya itu sedih. Diperintah bangkang, tidak ada yang setia. Ya, dan Ali mengatakan, sungguh aku tidak jumpai dalam diri kalian ini para sahabat-sahabatku dulu yang bersama Rasulullah, yang mata-mata mereka cekung karena kebanyakan menangis di malam hari, yang mana badan-badan mereka itu lusuh karena kebanyakan puasa di siang hari. Dan aku tidak dijumpai, dan aku tidak jumpai itu ada pada diri kalian. Sedih Ali ini kasihan sekali. Dan sering saya sampaikan, zamannya Abu Bakar As-Siddiq, prestasinya Abu Bakar adalah mengamankan Jazirah Arab. Rasulullah wafat, muncul orang-orang murtad dibasmi sama Abu Bakar. Muncul nabi-nabi palsu
diperangi sama Abu Bakar. Muncul orang-orang ingkar zakat, dibasmi. Muncul orang-orang yang ingin mengingkari zakat, murtad, nabi palsu, dan setiap nabi palsu punya ribuan pengikut, dibereskan sama Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar di zamannya Abu Bakar mengirim pasukannya Usama bin Zaid untuk pergi ke Yarmuk menyerang orang-orang Romawi. Bukan main-main, Romawi itu. Itu zamannya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar wafat, negara Islam kokoh. Ini modal terbesar yang diberikan Abu Bakar kepada Umar. Maka di zamannya Umar bin Khattab, dengan negara Islam yang kokoh, Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, ya, Al-Qadisiyah. Kemudian tanah Syam dimerdekakan. Orang-orang Romawi diusir sampai ke Konstantinopel. Terdesak tentara Romawi sampai Syam steril dari orang-orang Romawi. Lari terbirit-birit sampai ke Konstantinopel. Dan nanti Konstantinopel baru dihancurkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya. Kemudian Mesir, Afrika mulai dibuka. Mesir ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, dipegang oleh Utsman. Dan di zamannya Utsman ini adalah zaman yang mana di antara khalifah 4 ini jangkauan wilayah Islam yang paling luas, zamannya Utsman bin Affan. Ya. Dari Afrika Utara, dari Tunisia, Aljazair sampai ke Afghanistan, sampai ke Kabul, ibu kota Afghanistan sekarang, sampai ke Azerbaijan, pecahan negara Soviet, Eropa Timur, ya, atau Asia Tengah. Itu ditaklukkan zaman Utsman. Setelah itu diganti Ali, tidak ada penaklukan. Mandul, mandek, stagnan. Kenapa? Karena musuhnya dalam negeri banyak. Dan ini adalah konspirasi, ya. Dan ini menunjukkan pembunuhan Utsman itu direncanakan oleh musuh Islam untuk melemahkan kekuatan Islam. Nah, di zamannya Ali bin Abi Thalib, beliau tersibukkan dengan perang saudara, ya, perang saudara. Tidak ada penaklukan negeri, tidak ada. Stagnan, sedih, dirundung duka beliau ini hidupnya. Dirundung duka dalam orang beriman tidak akan sedih, ya. Maksud saya adalah ketika masa pemerintahannya ini direcoki oleh orang-orang Islam sendiri, ya, sehingga beliau tidak sempat untuk menaklukkan negeri-negeri, ya. Kemudian selanjutnya, fadzaka halu Syam wa hadza halu ahli Irak. Inilah perbedaannya keadaan negeri Syam dan penduduk negeri Irak. Orang Syam itu sami'na wa ata'na kepada pemimpin, sedangkan orang Irak ini baleloh, ya, mokong, inat, ya, selalu mendebat pemimpin. Sampai detik ini Irak itu seperti itu karakter orangnya. Kufa, Baghdad, sampai detik ini. Wa kanu ahlu ta'a wa ahli jalad, fa ahlu Syam kanu ahlu ta'a. Orang Syam adalah orang yang ahlu taat, wa ahlu jalad orang yang kuat-kuat. Wa ahlu Irak kanu ahlul fawdha. Sedangkan penduduk Irak ini, penduduk Irak adalah penduduk yang suka fawdha, suka kekacauan begitu. Makanya kenapa ketika di zaman dinasti Umayyah kok ada pemimpin dolim, kok tidak di Syam, kok tidak di Mesir, kok adanya di Irak? Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf. Kenapa Allah kok menaruh Hajjaj Yusuf itu di Irak? Kok tidak di Syam? Kok tidak di Mekah? Kok tidak di Madinah? Kok tidak di Mesir? Tidak di Yaman? Tapi kok ditaruh di Irak? Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, itulah kepemimpinan akan diberikan kepadamu. Kalau orangnya bengis-bengis, suka tawuran, suka demonstrasi, yuk dikasih pemimpin yang sepadan dengan itu. Karena singa akan dipimpin singa, tikus akan dipimpin tikus. Tidak ada tikus dipimpin kelinci, itu tidak ada. Artinya pemimpin itu sesuai dengan yang dipimpin. Ada enggak tikus dipimpin oleh kelinci? Tidak ada. Kalau rakyatnya tikus, ya pemimpinnya pasti tikus. Kalau rakyatnya itu singa, pemimpinnya ya singa. Makanya setelah kematian Utsman bin Affan, dan yang terlibat dalam pembunuhan Utsman adalah orang-orang Irak.
Maka apa yang terjadi? Allah kirimkan Hajjaj bin Yusuf untuk membasmi orang-orang Irak. Makanya zamannya Hajjaj bin Yusuf itu orang Irak macam-macam diseret, dipenggal, dijebloskan ke penjara. Setelah kejadian itu para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa dahulu pembunuhan Utsman itu tidak diridhoi oleh Allah. Seandainya pembunuhan Utsman itu diridhoi oleh Allah, tidak mungkin terjadi kekacauan seperti ini. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, terjadi perang Nahrawan, terjadi perang munculnya Hajjaj bin Yusuf. Ini semuanya adalah karena demonstrasi yang dilakukan dalam menggulingkan siapa? Utsman bin Affan. Darahnya khalifah, darahnya ulama saja beracun. Ini darahnya khalifah. Ya, darahnya khalifah. Ya, as-syahid, orang yang mati syahid. Kemudian waqad akhraja Abu Dawud fi sunanihi an Qais. Oh belum ya, sebelumnya. Wa wasala Aliun ila Siffin sanata 37 min al-hijrah. Padhalika fi Safar. Ali bin Abi Thalib membawa 100.000 pasukan setelah sampai ke tempat namanya Siffin, ada di Syam, ya, pada tahun 37 Hijriah. Wa kana qitalu aliin fi Siffin wal Jamal an ra'yin ra'ahu wa ijtihadin tabannahu. Dan perang Siffin ini merupakan perang Siffin dan perang Jamal adalah hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ada seorang yang bernama Qais bin Abbad. Dia bertanya kepada Ali, "Akhbirna an masirika hadza ahdun ahidahu ilaika Rasulullah am ra'yun ra'aitahu?" Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah perjalananmu ini, perang ini merupakan wasiat Nabi yang diwasiatkan kepadamu, ataukah ini sekedar ijtihad Anda? Qal ma ahida ilayya Rasulullah syai'a walakinnahu ra'yun ra'aituhu. Ini bukanlah wasiat atau perjanjian Rasulullah, tapi ini adalah ijtihadku sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib ijtihad, Muawiyah beristihad, kemudian Aisyah beristihad, Talha bin Ubaidillah beristihad, Az-Zubair bin Awam beristihad. Zaman fitnah. Fitnah itu kalau muncul, orang alim pun tidak sanggup meredam, sahabat pun tidak bisa. Hal naza'a Muawiyah alal khilafati. Apakah Muawiyah ingin apa di situ? Naza'a, ingin menyaingi dan merampas kekhalifahan dari Ali. Apakah perang Siffin itu karena Muawiyah ingin jadi khalifah? Begitu pertanyaannya. An Abi Muslim al-Khawlani annahu dakhala ala Muawiyah qala lahu anta tunazi aliyan anta mithluhu. Ada seorang yang bernama Abu Muslim al-Khawlani, semoga Allah merahmatinya, masuk ke Muawiyah. Kemudian berkata kepada Muawiyah, apakah engkau ingin menyaingi Ali dalam hal khilafah, mengambil kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib? A'anta mithluh, apakah kami itu seperti Ali? Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ali adalah orang yang dijadikan mantu oleh Rasulullah. Ali adalah sepupunya Rasulullah. Apakah engkau ingin mengambil khalifah dari tangan Ali, yang mana kamu tidak selevel dengan Ali? Apakah kamu setara dengan Ali? Qala Muawiyah berkata, la wallahi inni la a'lamu anna aliyan afdal wa ahaqqu bil amri minni. Demi Allah tidak. Demi Allah aku tahu bahwa Ali lebih mulia, Ali lebih berhak dengan kekhalifahan ini. Walakin alastum ta'lamuna anna Utsman qutila madluma. Tapi tidakkah kau tahu bahwa Utsman adalah khalifah saudaraku, terbunuh secara zalim. Kemudian tidak ada satupun yang bergerak untuk mengkisos pelakunya. Ya? Padahal seandainya ada seorang pedagang di pasar dibunuh oleh orang, atau penjual tempe di pasar dibunuh oleh orang, itu wajib dikisos. Ini khalifah yang menguasai negeri Islam dari jantungnya Arab di Madinah sampai ke Afrika Utara, sampai ke Asia Tengah, terbunuh, tidak ada yang menuntut darahnya, dan dia adalah sepupuku. Apakah aku salah menuntut hak darah saudaraku?
Paham maksudnya ya? Wa ana atlubu bidamihi, aku menuntut darah saudaraku. Fa'tu aliyan faqulu lahu falyadfa ilayya qatalata Utsman wa usallim lahul umur. Tolong sampaikan ke Ali, aku tidak pernah menyainginya dalam khilafah. Tolong sampaikan ke dia segera tumpas para pembunuh Utsman. Setelah itu selesai urusan, saya berbaiat kepada Ali. Fa'atau aliyan, akhirnya orang-orang datang ke Ali dan fakallamuhu, dibicarakan seperti yang diomongkan Muawiyah tadi. Fa'aba alaihim, maka Ali menolak. Walam yadfa'il qatalah, dan Ali tidak mau menyerahkan para pembunuh Utsman bin Affan. Fa Muawiyah lam yaqul innahu khalifah, dan Muawiyah tidak pernah mengklaim dirinya khalifah. Walam yunasi aliyan al-khilafah abada, dan tidak pernah Muawiyah berkeinginan untuk merampas kekhalifahan dari Ali abadan, enggak. Walidzalika lamma tanaza'a kama sayati wa sarat tahkim kataba hadza ma ahada alaihi Aliun Amirul Mukminin wa Muawiyah ibn Abi Sufyan qala. Maka dari itu nanti ketika terjadi tahkim, arbitrase, ngerti tahkim enggak? Nanti kan jadi perang Siffin ini, terus ada orang yang mengangkat apa? Mushaf untuk berhenti perang, kita kembalikan kepada Al-Quran. Itu namanya tahkim, perjanjian damai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, itu namanya tahkim. Paham sampai sini? Waktu tahkim itu ditulis perjanjian antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Maka Muawiyah mengatakan, la taktub Amirul Mukminin, jangan kau tulis Amirul Mukminin, karena aku belum berbaiat kepadamu. Lau bayatuka ala annaka Amirul Mukminin ma qataltuka, seandainya aku sudah membaiatmu, tidak mungkin aku memusuhi kamu karena kau khalifah. Tapi aku belum berbaiat kepadamu. Walakin ismaka wasmi faqat, tapi tulislah namamu dan namaku, Ali dan Muawiyah. Aku gak pakai kata-kata gubernur, sebagaimana kamu juga gak pakai kata-kata khalifah. Ali dan Muawiyah. Kemudian perhatikan, kemudian Muawiyah berkata kepada katib penulis, uktub ismahu, tulis namanya Ali terlebih dahulu sebelum namaku. Li fadlihi, karena dia lebih mulia dari aku. Wasabiqati lil Islam, karena dia lebih masuk Islam duluan daripada aku. Hadza yadullu ala ana Muawiyah ya tarif bi fadli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Muawiyah mengakui keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Walam yakunil qitalu baina Ali wa Muawiyah qitalan baina khalifatin wa khalifatin abadah. Dan peperangan antara Ali dan Muawiyah bukan peperangan antara khalifah dengan khalifah abadan, tidak. Jangankan ini sahabat sama-sama sahabat. Nanti kalau antum belajar sejarah Islam, dinasti Umayyah nanti itu ditumbangkan sama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pusatnya di Baghdad, nanti menumbangkan Umayyah yang ada di mana? Damaskus. Ketika ditumpas nih Umayyah ini, nanti lari, diantara yang lari adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil lari ke Afrika Utara sampai terbang ke Spanyol. Makanya dijuluki Sokrul Arab, Sokru Quraisy, elangnya Quraisy yang terbang ke negeri Spanyol. Antum tahu enggak? Omongannya Nabi kan, sabdanya Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin harus dari Quraisy. Dinasti Umayyah itu semuanya Quraisy. Dinasti Abbasiyah itu semuanya Quraisy. Sampai yang memimpin Spanyol itu Quraisy loh itu. Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Abdurrahman Ad-Dakhil ini membuat kerajaan sendiri di mana? Di Spanyol. Setiap utusannya Harun Ar-Rasyid itu nanti enggak, kitab itu sudah enggak ada itu. Kisahnya masih lama itu. Nanti Harun Ar-Rasyid itu menyiapkan pasukan besar menyeberang ke Selat Gibraltar untuk menyerang Spanyol. Karena Spanyol dikuasai oleh anak keturunannya dinasti Umayyah. Tidak pernah berhasil. Dan mendirikan negara kuat di sana. Tetapi tidak ada satupun mereka yang mengatakan khalifah. Paham saya? Abdurrahman Ad-Dakhil, dia datang ke Spanyol. Kan itu kan dulu kan negaranya dia. Jadi begini loh ya.
Dulu dinasti dulu dinasti Umayyah itu kerajaannya, kekhalifannya sampai ke Spanyol, sampai ke Portugis, sampai ke Perancis bagian selatan. Itu semua itu negeri Islam dulu. Itu negeri dinasti Umayyah. Zamannya Umar bin Abdul Aziz punya jenderal perang namanya Al-Ghafiqi, itu sudah sampai ke Perancis bagian selatan. Atau melihat sejarah biar tahu kejayaan kita dahulu. Ya. Nah ini Umar bin Abdul Aziz Abbasiyah apa Umayyah? Umayyah. Penakluk itu Umayyah. Abbasiyah itu senang dengan ilmu sampai akhirnya Yunani masuk, sampai akhirnya Al-Ma'mun kena syubhatnya Mu'tazilah, suka dengan ilmu pengetahuan kalau Abbasiyah itu. Tapi kalau Umayyah itu garang, menaklukkan negeri-negeri itu Umayyah sampai ke Eropa sana. Itu di Eropa meskipun kuat, dan Harun ar-Rasyid Abbasiyah, Harun ar-Rasyid itu mengirim pasukan untuk menaklukkan Spanyol, tidak bisa, saking kuatnya Spanyol itu, Andalusia. Tetapi Abdurrahman ad-Dakhil dan anak keturunannya yang ada di Spanyol tidak mengatakan dirinya khalifah. Mengapa? Meskipun musuhan, mereka tahu hadis, nggak boleh ada dua khalifah dalam negeri Islam. Paham maksud saya? Itu padahal sudah jauh, bukan zamannya sahabat. Apalagi Muawiyah sama Ali ini sama-sama sahabat. Tidak mungkin lah kelasnya Muawiyah seorang sahabat ya mengaku sebagai apa? Khalifah padahal sudah ada siapa? Khalifah. Itu maksud saya di situ. Ya. Maka peperangan ini bukan antara khalifah sama khalifah dan tidak boleh. Antum tahu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pada waktu itu status kekhalifaannya di tangan siapa? Status kekhalifahan di tangan Abbasiyah. Masih ada Abbasiyah pada waktu itu, tapi sudah lemes, sudah syebe, sudah hampir binasa. Ya, gak punya kekuatan. Maka muncul dinasti Ayyubiyah. Itu saja Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah menamakan dirinya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar ada tulisan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi? Pernah dengar enggak? Yang ada kan paling sultan, paling al-amir kan gitu toh. Tidak ada menyebut khalifah siapa? Amirul Mukminin siapa? Atau khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu di Baghdad masih ada kekhalifahan dinasti Abbasiyah meskipun sudah lemes, sudah ya nggak punya kekuatan. Maka karena itu sudah sunatullah, sudah menjadi hukum alam. Kalau ada lemes muncul yang kuat. Itu Salahuddin Al-Ayyubi secara yuridis formal yang jadi khalifah ya di Baghdad ini, kekhalifahan Abbasiyah. Tapi secara de facto, faktanya yang mengontrol negeri Islam siapa pada waktu itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya ketika ada perang salib itu, mana pasukannya Abbasiyah? Yang ada pasukannya siapa? Salahuddin. Dan Salahuddin tidak mengklaim dirinya sebagai khalifah. Mengapa? Karena masih ada khalifah di Baghdad. Paham maksud saya? Itu zaman dulu itu gitu, nggak mau berontak. Gak mau berontak. Makanya Salahuddin ketika mendengar di Mesir ada khalifah dinasti apa? Fatimiyah, yang mereka pertama kali mengadakan maulid Nabi itu loh. Maulid itu mempunyai khalifah sendiri. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Menumpas gerakan itu. Kenapa? Ngaku khalifah. Ditumpas sama Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi meskipun dia itu pemimpin, dia tetap loyalitasnya kemana? Abbas, karena nggak boleh ada dua khalifah dalam negeri Islam. Itu loh maksud saya ceritakan itu, maksudnya saya cocokkan dengan kejadian antara Muawiyah sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka berpegang teguh sama Al-Quran. Perselisihan mereka nggak mungkin sampai menyebabkan mereka melanggar aturan Nabi. Nggak boleh ada dua khalifah. Artinya Muawiyah perang sama Ali bukan karena si Muawiyah ingin jadi apa? Khalifah. Itu yang sering disalahartikan oleh para sejarawan. Ya, dianggap Muawiyah ini ingin apa? Merampas kekhalifahan. Tidak, Muawiyah ini menuntut balas atas apa? Pembunuhan saudaranya Utsman bin Affan. Sedangkan orang-orang yang membunuh Utsman itu ikut ada di barisannya siapa? Ali, begitu loh. Ada di Kufah itu, markasnya mereka. Makanya sebagian penduduk Syam itu menyayangkan Ali karena Ali kenapa tinggal di Kufah? Kenapa tidak di Madinah saja? Padahal Kufah itu termasuk tempat orang-orang yang terindikasi ikut apa? Terjadi atau ikut dalam pembunuhan siapa tadi? Utsman bin Affan. Nah, kemudian
Qala Ibnu Taimiyah. Bukan. Yang mana ini? Oh ini. Wa Muawiyah lam yakul innahu khalifah. Walakinnal qitala sababu anna Aliyan yuridu an ya'zil Muawiyah. Jadi peperangan ini bukan karena Muawiyah ingin menggantikan posisinya Ali sebagai khalifah, bukan. Tetapi sebabnya adalah karena Ali memecat Muawiyah. Dan Muawiyah menolak pemecatan itu. Ya, sampai Ali harus membunuh para pembunuh Utsman. Mengapa enggak mau dipecat? Karena Muawiyah ini merasa, loh, saya itu kuat, saya itu pemimpin, saya itu punya pasukan yang loyal pada saya. Seandainya kamu izinkan wahai Ali, kasih jalan untuk menumpas pembunuh Utsman, saya berangkat dengan pasukan saya. Gitu loh, maksudnya itu. Makanya dia nggak mau dipecat. Dia merasa jadi orang yang diloyali sama pasukannya. Dan dia mengajukan syarat, yaitu apa tadi? Kalau seandainya Utsman ini dikisos pelakunya, ya sudah selesai. Ya, sudah dipecat, nggak dipecat terserah, kata Muawiyah. Wa kana adadu jaisi aliyin mi'ata alf wa kana adadu jaisi Muawiyah sab'ina alfan. Pasukannya Ali 100.000. Pasukannya Muawiyah 70.000. Lebih banyak mana? Lebih banyak pasukannya Ali bin Abi Thalib. Wa qutila Ammar ibnu Yasir wa kana fi jaisi Aliyin. Ada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir terbunuh, sedangkan Ammar ada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang jadi semacam hal-hal yang semacam sesuatu yang disayangkan sahabat. Karena apa? Karena Ammar ini pernah diomongi sama Nabi. Ya Ammar, sataktulu kal fi'atul baghiyah. Hei Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah. Yang apa artinya baghiyah? Yang melampaui batas, yang dolim, yang salah. Dan kebetulan dalam perang ini Ammar ikut Ali dan terbunuh di pasukannya Ali. Nah, makanya sebagian ulama merojehkan ini pertikaian di antara sahabat ini ijtihad, tapi yang benar pasukannya Ali. Yang benar Ali bin Abi Thalib yang benar. Mengapa? Karena Ammar ikut di situ dan Ammar terbunuh, berarti yang membunuh adalah pasukan Muawiyah, pasukan Siffin. Paham sampai sini ya? Tapi kata pasukan Siffin, kata pasukannya Muawiyah, yang membunuh Ammar ya yang mengajak Ammar. Paham maksudnya? Yang mengajak perang, yang menyebabkan dia mati ya yang mengajak itu. Berarti bukan kami yang membunuh. Paham maksudnya? Ditakwil seperti itu ya. Ammar ini Masya Allah, Ammar termasuk sahabat yang tidak dikafirkan Syiah karena ikut pasukannya Ali. Tidak dikafirkan Syiah. Ammar, Miqdad bin Aswad, Al-Miqdad, ya Miqdad, Salman Al-Farisi, Abu Dar Al-Ghifari tidak dikafirkan sama Syiah. Ya. Kemudian karena nggak dikafirkan sama Syiah, kemudian sampean benci sama Ammar, ya jangan. Ya, Ammar mulia, dibenci nggak dibenci Syiah nggak urusan. Ammar mulia. Ya, Ammar ya, yang mana ibunya bernama Sumayyah. Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bapaknya namanya Yasir. Dan kisahnya ma'ruf itu ya. Nah, di sini dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hadis taqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai Imam Ahmad, antara Ali sama Muawiyah itu yang benar mana? Karena pada waktu itu Ammar terbunuh, sedangkan Ammar ikut pasukannya Ali. Dan ada hadis yang mengatakan, wahai Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang salah, kelompok yang dolim. La atakallam fihi. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau ngomong masalah ini. Tarkuhu aslam, meninggalkan perbincangan seperti ini aslam, aku selamat. Kama qala Rasulullah berkata, qatalatul fi'atul baghiyah. Dia dibunuh oleh kelompok yang dolim, yang salah. Ya sudah, kita yakini gitu aja. Masa kata dan Rasulullah dan diam. Imam Ahmad tidak mau memperpanjang bahasa. Bahkan sebagian riwayat dikatakan Imam Ahmad ditanya bagaimana antara Ali dan Muawiyah, itu yang benar yang siapa dan yang mana dan bagaimana? Kata Imam Ahmad, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaikum
ma kasabtum. Mereka adalah umat-umat yang sudah telah berlalu. Bagi mereka amalan mereka dan bagi kalian amalan kalian. Dan nanti pada hari kiamat insya Allah para sahabat ini akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Wa naza'na fi qulubihim, kami angkat dari hati-hati mereka itu ghil, dendam, kesumat, benci, dihilangkan. Mungkin gak dua orang yang saling membenci dua-duanya dimasukkan Allah ke surga? Mungkin gak? Oh iya, ala sururin mutaqabilin. Nanti di akhirat akan saling bertemu, saling berbahagia. Dan insya Allah itulah yang terjadi antara Tolha, Zubair, Ali, kemudian Muawiyah dan seterusnya. Nah, ini juga sebagai data sejarah. Mengapa orang-orang Syiah itu kok membenci penduduk Syam? Suriah itu kan orang-orang Syiah kan bengis-bengis itu. Orang Sunni dibunuh di sana sama pasukannya Bashar Assad. Bahkan Iran mengirim pasukannya, garda nasionalnya dikirim ke Suriah, membunuh anak-anak kecil Suriah, wanita dibunuh, ya, tidak ada belas kasihan. Wallahu alam bisawab. Bisa jadi itu karena orang-orang Syiah itu meyakini bahwa penduduk Syam, terutama Damaskus, Suriah, itu mereka ini adalah anak cucunya dulu orang-orang yang ikut Muawiyah memerangi Ali. Paham nggak maksud saya? Paham? Ya, bisa jadi karena itu. Di antara faktor, faktor pertama tetap akidah, dan faktor yang lain karena mereka dendam kesumat. Dianggap bahwa penduduk Syam ini dulu yang membunuh datuk mereka, membunuh kakek-kakek buyut mereka itu. Jadi antara Syam sama Irak, dan ahli Irak banyak dicela, baik dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Syam banyak diapakan? Banyak dipuji. Dan Syam itu negeri yang diberkati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari Rasulnya, hambanya itu Nabi Muhammad, perjalanan malam hari Al-Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang Allah berkati sekitarnya. Nah, sekitarnya Aqsa ya negeri Syam itu, Jordania, Suriah, ya. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam turun di Al-Manaratul Baydha, di menara putih yang ada di Damaskus. Ya, memang negeri akhir zaman. Ya, itu negerinya Nabi Yusuf, negerinya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, kebanyakan nabi-nabi 25 itu Bani Israel, atau kebanyakan para nabi itu Bani Israel. Anda pun nabi yang datang dari Arab berapa orang? Dari Arab berapa? Musa Bani Israel, Isa Bani Israel, Yusuf Bani Israel, Musa Bani Israel, Yakub, justru dia Israel itu sendiri. Beliau itu Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Kemudian Sulaiman Israel, Bani Israel, Daud Israel. Apa lagi? Israel banyak. Yang Arab cuma berapa? Cuma berapa yang Arab? Makanya negerinya para nabi itu Arab apa Syam? Ya, sekarang Syam bagian dari Arab. Kalau dulu Syam bukan Arab, tapi kalau sekarang Syam juga kita katakan Arab. Syam negerinya para nabi. Adapun nabi yang dari Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saleh alaihi salam, Hud, 3. Sebagian ulama menambahi 4, yaitu Syuaib di Madian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.